Halo sahabat guru, kita berjumpa kembali di Ngopi Pagi, ngobrolin pendidikan bareng PGRI Buleleng. Dan hari ini bersama Kak Yoi, dan hari ini juga Kak dikemanin seorang kepala sekolah yang ganteng ya, sebagai narasumber kita pagi hari ini, yaitu Bapak Ketut Artodana. Halo selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bu Yuli. Apa kabar Bapak? Ya, sebenarnya sehat. Jadi daripada penasaran nih pemirsa di rumah, ya silakan bisa perkenalkan diri dulu ya Bapak Ketutnya kepada sahabat diri. Baik sahabat guru, dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini, tentunya luar biasa sekali ya. Saya bisa hadir di Ngopi Pagi, ngobrolin pendidikan bareng PGRI Kabupaten Buleleng. Dan perkenalkan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ili ya, saya Ketut Artadana berkuliah di FPT 2 Gesing dan saat ini selaku kepala sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Itu dia tadi Bapak Ketut Artodana ya. Hari ini kita di pagi hari sudah muncul di sini. Kebetulan juga cuacanya bagaimana Bapak dari Jatim? Lumayan agak hujan. Hujan, tidak hujan ya? Hujan gerimis. Hujan gerimis sih. Wah, kalau hujan gerimis ya biar dingin. Iya. Kalau agak dingin, enaknya ngapain? Iya, enaknya ngopi. Enaknya ngopi Betul. dong. Kebetulan di sini saya membuat sendiri loh ini Bapak. Oh iya, mau tahu ya. Iya. Mumpung masih panas, gimana kalau kita ngopi dulu ya? Silakan. Oke, silakan Bapak. Hmm, Lumayan. lumayan ya, hangat ya Bapak ya. Iya, betul Oke. sekali. Nah, ngomong soal kopi Bapak, filosofi kopi. Nah, bagaimana Bapak? Yang ternyata ada pengalaman tersendiri ya dengan minum kopi mungkin bikin kuat begadang mungkin? Oh iya. Kalau terkait dengan filosofi kopi, Mbak ya, secara kebetulan, kalau minumnya sih tidak ada pengalaman yang begitu berharga, tapi makna dari kopi itu tersendiri. Karena secara kebetulan dulu ketika saya masih kuliah pernah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu penyiar saat yang radio di Jawa Timur, bagaimana hidup kita itu supaya difilosofi kopi ya Kak. Bagaimana? Kayak dulu berpikirnya agak apa namanya ya, kok bisa hidup seperti kopi itu seperti apa gitu. Ternyata kopi itu ketika diisi air dingin dia juga bisa dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat, dan ketika kopi diisi air panas juga bisa dinikmati kalangan masyarakat. Diisi gula juga oke, gula juga oke. Nah, dari itu kita bisa belajar bagaimana kopi itu bisa larut dalam berbagai kehidupan kita. Nah, termasuk diri kita juga, khususnya sebagai pendidik Bu ya. Dalam suasana yang bagaimanapun kita harus bisa ikut berproses di dalamnya. Jangan baru ada tantangan yang besar, kita menyerah, mengeluh. Bagaimana kita bisa menjadi kopi yang bisa ikut larut dalam berbagai kehidupan. Itu pentingnya. Mantap sekali Bapak. Berarti waktu saya baru tahu nih Bapak kan baru lulus S2 ya. Iya, betul. Wah, selamat Bapak. Oh iya, Kayak terima ilmunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. oh iya, terima kasih. Udah kemarin nggak undang saya. Kebetulan waktu sudah waduh kepadanya lumayan. Tanya lumayan nih. Baik Bapak. Jadi kan sekarang harus kita hari ini Bapak. Hati kita kali ini adalah ditetapkan wah sederhana benih AI. Iya, betul. Iya, pastinya banyak nih yang karena sahabat guru, ada yang tahu, bahkan ada yang belum tahu. Nah, bagaimana untuk penjelasan data dan penjelasan Bapak? Sebagai apa hari ini? Gemini apa itu sebenarnya Gemini? Dan apa bedanya dengan alat AI yang lain gitu? Oke. Baik, untuk Gemini AI kebetulan masih hangat-hangatnya ya, karena kebetulan yang berdiri baru mengikuti pelatihan untuk sesi yang kedua, tahun lalu sudah pernah, dan tahun ini yang kedua. Berdasarkan survei sih hampir 80-90% guru sudah tahu gitu. Tetapi yang menggunakan itu ternyata masih sedikit. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, apa sih Gemini AI itu? Ya, Gemini AI itu merupakan kecerdasan buatan miliknya Google. Dan tentunya sifatnya itu adalah multi, artinya selain dia bisa menerima perintah untuk menghasilkan sesuatu, dia juga bisa membaca sesuatu dan menghasilkan sesuatu dari teks yang kita berikan. Dia bisa baca kemudian mengikuti apa yang kita perintahkan. Oke. Itu salah satu hal yang membedakan dengan kecerdasan buatan yang lain. Di samping itu unik kalau
kita memanfaatkan Gemini, tentunya di sana ada referensi yang merujuk dari bawaan Gemini itu sendiri. Jadi tidak asalan lah intinya, kita bisa bertanggungjawabkan, terutama tugas kita sebagai seorang guru membantu perencanaan pembelajaran, dan yang utama dalam membantu membuat kuis interaktif atau latihan soal kepada peserta didik sebagai upaya mendekatkan kelas gitu sih. Akan kelas apalagi karena zamannya teknologi. Iya betul sekali ya, betul betul. Nah, jadi apa sih tipsnya bagi seorang guru itu untuk pemula apalagi kan banyak nih guru-guru yang ini kan baru saja mengenal teknologi. Kalau dibilang baru saja kan sudah lama. Siap. Mungkin ada bukannya malang sih, gimana ya? Aku nggak bisa, langsung nih nggak bisa gitu. Gimana caranya nih? Tipsnya? Ah, baik, kalau Gemini tentunya karena ini merupakan kecerdasan buatan, tentunya Gemini itu belajar dari apa yang dilakukan oleh manusia di media sosial juga. Dan tentunya ketika menggunakan Gemini itu, tips yang pertama aja kita memahami bahwa itu kecerdasan buatan bisa juga salah. Nah, itu yang menjadi patokan bisa juga salah. Jangan semata-mata ketika kita memanfaatkan itu membantu kita di dalam proses penyusunan pembelajaran atau membuat kita langsung gunakan. Perlu yang namanya telaah lebih jauh dan di sanalah karena lebih semuanya. Dan satu poin penting lagi, Mbak Yuli yang perlu mungkin ditegaskan bahwa Zoom AI itu, kecerdasan buatan ini tidak akan pernah menggantikan posisi seorang guru. Nah, apapun tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran guru di kelas itu wajib ada untuk membangun komunikasi yang efektif, membangun komunikasi sosial dengan murid atau dengan peserta didik. Jadi tips dalam ketika kita menggunakan itu yang pertama ya kita tahu sifat-sifatnya itu bisa namanya kalah. Ya, jadi kita harus meneliti. Yang kedua, bisa juga nanti memberikan jawaban yang yes atau bermakna yang ganda. Jadi kita perlu istirahat dan yang tidak kalah penting ketika kita memanfaatkan Gemini AI itu perintah yang kita berikan itu harus benar-benar terperinci dan mendetail. Nah, di sana kemampuan literasi kita seorang guru menuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk perintah kepada Gemini. Jadi jelaslah perintahnya seperti apa, jadi dia bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Jadi begitu ya Bapak. Jadi saya pernah menggunakan AI jadi tapi untuk hiburan saja. Contohnya saya ingin bergaya ala Korea gitu, pakai hanbok gitu kan, riasannya ala Korea. Oh ternyata bisnis asal secara diksi dia pemerintah Akopkom. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya apa nih waktu yang tepat memperkenalkan gawai kepada peserta didik? Kepada peserta didik ya. Terkait dengan pemanfaatan gawai kepada peserta didik, sebenarnya kalau saya pribadi ini berdasarkan pengalaman dan survei juga, baca di beberapa artikel gitu, tidak ada yang namanya batasan harus di usia sekian, udah tidak ada. Kita memanfaatkan gawai itu sesuai dengan kebutuhan anak itu butuhnya seperti apa, jadi kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Jangan melebihi batasannya. Iya betul sekali. Seperti dalam pembelajaran di kelas ketika kita seorang guru memanfaatkan Gemini AI dalam quiz tentunya di sana siswa tidak menggunakan langsung itu, tapi hasilnya yang digunakan oleh siswa ya. Berarti kita tidak usah bawa gawai langsung ke kelas gitu. Tidak. Jadi itu gurunya yang persiapkan Iya, buat gurunya. dijawab, menyimak dan mempelajari. Lancar. Oke. Dan sekarang kita ke topik selanjutnya. Tantangannya apa nih untuk peserta didik di belajar dari AI mungkin ada tantangan sendiri begitu Mbak? Kalau tantangan ya pasti ada ya. Tentunya bagi beberapa peserta didik yang khususnya anak SD. Kalau anak SMP dan SMA mereka sudah perkembangannya beda ya. SD yang tinggal di daerah pedesaan yang mungkin perkembangan teknologinya kurang gitu, perlu pemahaman lebih jauh terkait dengan bagaimana siswa-siswi memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Tapi tidak secara langsung di kelas. Mungkin tugasnya
tugas yang guru berikan, siswa bisa memaparkan itu, tapi ada batasan-batasan. Jadi tantangan di sana itu sebenarnya bagaimana kita menciptakan batasan ruang supaya batasan itu bisa mengatur siswa atau murid kita supaya tidak kebablasan. Nah, jadi kalau seumpama terus-terusan mereka hanya mengandalkan itu, kemampuan komunikasi, kemampuan yang lain dari mereka itu mungkin akan ada berkurang. Kemampuan kolaborasi dengan teman, biasanya mereka bertanya dengan etika kepada teman secara langsung, mereka lebih memilih menggunakan itu, gitu ya. Iya. Tapi itu adalah tantangan. Nah, dari itu untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama kembali kita sampaikan ke peserta didik itu sedikit prinsip pembinaan ini. Satu, siswa itu harus paham ya mengenai keamanan data dirinya. Jangan sekali-kali kita ajarkan siswa, siswa itu harus tahu gitu intinya, ketika dia menyampaikan perintah apapun lewat kecerdasan buatan itu, jangan memasukkan identitas data pribadi yang penting, misalnya tempat tanggal lahir, nama lengkap gitu. Kita disarankan, oh ya, itu jangan. Kita disarankan untuk menggunakan istilah Mr. X atau apapun gitu. Jadi itu wajib. Terus dan tentunya dengan adanya siswa memahami data-data pribadinya itu agar aman dan penting, jadi mereka akan lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk mengatasi tantangan tersebut, bagaimana siswa itu tahu bahwa hasil yang didapat itu tidak mutlak benar. Seperti yang tadi di awal disampaikan, bahwa hasil ketika kita menggunakan kecerdasan buatan, khususnya Gemini AI itu tidak mutlak benar. Jadi ada kewajiban kita untuk menelaah kembali hasilnya. Ya, tapi contohnya kan ini Bu Ili ya, pengalaman kemarin kan coba menggunakan Gemini AI untuk membuat kuis interaktif. Nah, kebetulan saya kan punya anak kelas 3 SD gitu. Saya coba minta anak saya untuk menganalisis tik. Setelah kuisnya jadi, saya berikan, dia jawab secara perlahan, dia ketemu ternyata ada soal yang kurang tepat. Protes ya, Pak ini soalnya salah, kok ini bisa salah? Gitu. Kok ini bisa salah gitu. Jadi ketika dia bertanya seperti itu, kita bisa tanamkan bahwa ini kecerdasan buatan bisa juga salah. Ya, jadi kewajiban kita lah untuk menganalisis, jangan sampai hal yang salah itu langsung kita berikan ke murid atau peserta didik kita. Jadi di sanalah peran guru ketika menggunakan AI dalam menghasilkan suatu kuis atau soal gitu ya kepada peserta didik kita, agar kita telah kembali di kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kita harus telaah kembali. Iya, betul. Jangan 100% percaya Iya, AI. betul. Baik, sekarang ada pertanyaan halo Febri nih Bapak. Heeh. Dari Bapak Putu Fedri Indra Pratika di SDN Yomur. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran kreatif dan inovatif itu sama atau berbeda? Dan bagaimana cara mengimplementasikan ya, Iya. agar minat belajar peserta didik bisa lebih baik? Oke. Baik, terima kasih tambahan juru ada Pak Indra tadi ya. Iya. Di usia berapa? Sudah 2 minggu. Oke, lumayan jauh ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau berbicara masalah kreatif dan inovatif gitu, seringkali kita dengar itu disiapkan berbarengan gitu. Sebagian besar orang mengira, memahami mungkin itu hal yang sama. Tapi sebenarnya antara kreatif dan inovatif itu ada dua fondasi yang berbeda di dalamnya loh gitu ya. Kalau kreatif itu adalah sebuah landasan atau ide-idenya. Ya, ide-idenya. Kalau inovatif itu adalah bagaimana ide itu diimplementasikan dalam kehidupan dunia nyata. Jadi seperti kata pepatah ada pernah menyampaikan bahwa tidak ada inovasi tanpa kreativitas. Nah, jadi kreatifnya dulu supaya ketika kita mau menghasilkan sesuatu, kita punya ide, dari idenya dulu, dari kreatifnya itu dulu. Coba kita terapkan. Nah, seperti itu. Jadi ada dua fondasi di sana berbeda, ada landasan dan ada implementasi. Dan kalau kreatif itu idenya, kalau inovatif itu bisa terukur dia. Nah, supaya seberapa keberhasilannya di dalam proses pembelajaran. Dan terkait dengan bagaimana menerapkan dalam proses pembelajaran. Kembali seperti topik kita, bagaimana kita bisa menciptakan kelas bersama diri. Kita bisa memanfaatkan Gemini dalam menciptakan pembelajaran
yang inovatif, yang kreatif inovatif itu ya. Bisa kita mencari referensi di sana dengan menyediakan nilai para politik peserta didik. Yang sering terlupakan ketika kita sebagai seorang guru menciptakan pembelajaran yang berdampak atau menyenangkan, itu kita tidak mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Jadi kita mengajar, oke lah, kita di kelas Benar ngajar. gitu. Iya. Ah, Tidak semua guru sih seperti itu ya, tetapi tidak dipungkiri ada karena kita sebagai seorang manusia dalam posisi jenuh pasti pernah gitu. Situasi, kondisi, oke seperti itu kejadiannya. Jadi dengan memperhatikan karakteristik peserta didik itu, tentunya proses pembelajaran dikasih leader-nya. Apalagi diimbangi dengan retensi dari setiap dasar buatan ini khususnya demi AI. Dan kalau UPI dipadukan dengan telaah kita, wah luar biasa. Kalau benar-benar diterapkan, saya sendiri yakin pasti akan menciptakan pembelajaran yang luar biasa. Betul sekali. Nah, Bapak, kebetulan hari ini saya ketemu contekan. Oh iya, Saya contekan. follow sosial media Bapak. Oh iya. Ternyata Bapak juga ini ya, streaming ya, punya streaming radio streaming. Oh iya, Kayak oke, betul. streaming, wah ternyata Pak penyiar. Seorang penyiar juga ternyata. Bagaimana Bapak, antara penyiar dan pekerjaan guru apakah ada ini nanti bentrok? Bentrok nggak ada itu. Bang, Nggak boleh. tetap harus fokus mengajar dan itu sekedar hobi ya. Iya, betul. Jadi gimana? Keuntungan jadi speaker itu gimana? Oh iya. Sebenarnya itu kembali berawal dari hobi. Kalau orang melihat mungkin nggak nyambung, Mbak, ya. Nggak nyambung. Nyambung loh, Pak. Oh iya. Jadi cara mengajar Bapak mungkin bisa lebih menarik nih, Kak. Oh iya. Karena Betul. daya komunikasi. Iya, betul. Kebetulan ini radio streaming yang buat sampai saat ini memang mengudara 24 jam ya, tapi lewat streaming, idenya itu saat COVID. COVID gimana kita anak-anak bisa belajar dengan baik biar cepat waktu. Oke, saya coba buat radio streaming untuk kemampuan literasi saja. Jadi khusus di bahasa Indonesia ada yang tekankan dongeng, anak-anak menyimak. Kalau mereka tidak menyimak di jam yang sudah disita di radio, mereka tentunya tidak akan tahu dongengnya apa. Jadi mereka pasti mendengarkan gitu. Itu awalnya dan tentunya cukup berhasil untuk kemampuan literasi. Dan setelah COVID, bagian dari hobi saya sendiri juga karena kebetulan sebelum saya jadi PNS guru, saya juga punya radio gitu. Jadi coba deh salurkan hobinya gitu. Mengisi waktu luang sambil merekam audio dan untuk streamingnya itu semuanya dalam proses rekaman, tidak secara langsung seperti radio-radio pada umumnya. Live ya waktu itu. Oh, iya. Dari pagi 24 jam loh itu, Bapak. Iya. Jadi, tapi program acaranya kita sudah desain semenarik mungkin, ada dongeng, ada konten pendidikan, kalau sore sampai malam baru kita fokus hiburan. Di Strava itu ada rekaman suara saya untuk berbicara sebagai penyiarnya, tapi hanya rekaman ya. Oh, rekamannya. Boleh tahu Bapak radio apa? Kalau untuk di streamingnya EGS Radio Bali, mungkin di Google bisa di-search nanti ketemu ya. Siap. Bisa didengarkan Oh iya. malam hari ya. Oke. Malam hari not live dong. Harusnya live. Baik Bapak, ada pertanyaan halo Febri kembali. Apa perbedaan signifikan antara penggunaan Gemini AI dengan platform AI lain dalam dukungan pembelajaran personalisasi? Ini dari Injisari Mas dari Injisari Banyak. Oke, halo Bu Sari, terima kasih nih atas pertanyaannya ya. Perbedaannya Gemini AI dengan kecerdasan buatan yang lain ya dalam proses pembelajaran secara personal ya. Nah, kalau kita melihat seperti yang disampaikan kayak di awal bahwa Gemini AI itu miliknya Google, dalam prosesnya itu selain dia bisa menghasilkan sesuatu berdasarkan perintah yang kita minta, tapi dia tidak dikamen. Sebagai contoh, apa yang bisa kita lihat, kalau umumnya orang menggunakan fitur pembuatan itu pasti memerintahkan membuat soal. Tolong buatkan saya soal tentang IKAS topik ini sejumlah ini kan seperti itu. Nah, tapi kalau ini kita bisa upload dalam bentuk PDF. Tolong buatkan soal sesuai dengan file yang sudah saya upload. Jadi PDF itu kecerdasan buatan itu membaca dia PDF-nya itu dibaca berarti
proses pembuatannya membutuhkan waktu, ya tidak lama sih, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit. Tetap gurunya yang harus berperan di sana. Iya, Bandi AI-nya iya. nggak anggap dia sekretaris. Iya, betul betul sekali. Jadi, tugas kita seorang juri itu akan terbantu sekali di sana, terbantu, dan tentunya ketika kita menyampaikan perintah di genit itu, pastikan perintah kita tuh seperti yang Mbak Lili bilang tadi, harus rinci dan yang sering dilupakan ada personanya. Persona tuh di awal harus deskripsikan Gemini AI itu mau menjadi apa. Orang kadang memerintahkan tuh, "Tolong buatkan soal begini, bla 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 bla," kan selesai. Iya. Tapi bagaimana sebenarnya kita harus memberikan pertama, dia harus tahu menjadi apa. Seumpama Anda adalah seorang guru kelas 4 SD, gitu. Dia harus dikasih tahu, Anda mengajar IPAS. Tolong buatkan soal IPAS sebanyak 10 soal dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan dengan topik sesuai dengan file yang di-upload. Nah, terus sampaikan juga soal ini akan diberikan kepada siswa yang lokasinya di daerah pedesaan atau perkotaan gitu. Jadi soalnya nanti akan menyesuaikan. Jadi dengan begitu hasilnya akan lebih akurat gitu ya. Nah, itu salah satu pembedanya dengan sistem pembuatan yang lain. Di samping itu eee, ada referensinya. Ketika kita mencari jawaban, kita membantu untuk menjelaskan sesuatu, dia akan menunjukkan referensinya itu dapatnya dari artikel dan referensinya itu memang benar-benar akurat gitu ya. Ada linknya langsung klik buka, "Oh ini sumber terpercaya," bisa kita tiru dan jidu. Kalau sumbernya, "Oh ini tidak terpercaya," oke kita abaikan. Di sana peran literasi kita dalam menggunakan itu, dalam menunjang proses pembelajaran terhadap peserta didik kita. Ya, baik Bapak. Jadi kan, sekarang misalkan saya ada dalam satu kelas Iya, dokter. betul. Jadi ada siswa yang sudah mampu dan ada siswa yang belum mampu nih dalam mengikuti pelajaran. Jadi bagaimana cara menggunakan Gemini ini untuk, siswa yang berbeda ini? Oh iya. Iya, nggak mau buat soal misalnya. Iya, betul. Bagaimana Bapak? Baik, itu kembali ke dalam proses pembelajaran terdiferensiasi, terbaik konten atau produk yang prosesnya sehingga kita harus bedakan. Nah, inilah salah satu keunggulannya, dari Gemini AI ini. Ketika kita meminta bantuan untuk membuatkan lembar serjati serta didik, pertama kita buatkan dulu, yang sederhana. Perintahkan, buat untuk siswa yang memiliki kemampuan yang sederhana. Setelah itu selesai jadi, anggap sudah kita telaah dan oke deal, baru untuk bisa memiliki kecerdasan yang lebih dari teman-temannya, kita perintah kembali, tidak mengulang lagi perintahnya, tapi melanjutkan perintah yang tadi. Tolong berikan analisis terkait LKTD yang tadi untuk siswa yang memiliki kemampuan yang lebih gitu. Jadi akan LKPD-nya itu langsung direvisi kembali gitu ya. LKPD yang lama masih ada, yang kurikulumnya direvisi kembali. Jadi ada 2 untuk karakteristik siswa yang berbeda gitu. Jadi kita bisa kelompok-kelompokkan itu. Di sanalah kita merasa terbantu tentunya. Karena terus terang untuk hal itu saya sendiri pernah coba gitu. Bagaimana Gemini AI itu membantu saya dalam membuat LKPD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau di kelas saya sendiri, saya kelompokkan menjadi 3 kelompok siswa ya. Jadi Iya. kemampuan di bawah rata-rata gitu ya, kemampuan yang sedang di atas rata-rata. Nah, jadi ada 3 itu yang fokuskan dalam proses pembelajaran, tentunya itu sangat membantu sekali. Jadi begitu caranya. Mungkin besok bisa langsung dipraktikkan ya, Kak, Iya, di rumah. betul Cang sekali ya, Jen. buat dulu di rumah bagaimana caranya, besok kan tinggal praktik begitu. Iya, betul. Ya, semoga tambah semangat ya. Iya ya, oke. Jadi sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, Kak ya boleh. Iya. Kita sudah berapa menit ini Bapak? Oh iya, betul. Mungkin Bapak bisa dinikmati kembali kopinya. Oh iya ya, Sudah oke hampir silakan. dingin ya. Luar biasa ya. Iya. Ada nggak sih harapan Bapak untuk pendidikan ke depan, yang apa akan jadi dari AI, terutama dari terhadap diri Oke. Baik, untuk sahabat biru dimanapun berada di kesempatan kali ini, tentunya yang pasti dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini ya, dari AI ini sangat membantu kita dalam proses
pembelajaran. Tapi satu hal yang pasti, denimu atau kecerdasan buatan itu tidak akan menggantikan posisi kita sebagai seorang guru. Oke. Kita tidak akan pernah tergantikan. Tapi mari kita manfaatkan itu untuk membantu menunjang kita dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, kecerdasan buatan ini menghasilkan graf, kita telaah, hasilnya jadi. Jadi waktu kita tidak begitu banyak terbuang untuk lebih praktis, tapi menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas untuk anak didik kita. Ini penting, mengapa? Karena ini pengaruh dari perkembangan teknologi yang sekarang semakin berkembang. Kita nggak mau kan terus ketinggalan pendidikan kita seperti itu. Gitu. Iya betul sekali. Banyak ya. Ini dua baik. Iya, Dok. Iya betul. Aku bermain dari awal. Iya. Baik, demikian obrolan kita bersama Bapak Ketut Asodamo dari SD Negeri 2 Geping. Dan terima kasih Bapak sudah hadir di Hati Pagi. Iya, oke. Kita closing ya acara ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga komen di Hati Pagi. Cara pergi juga. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, terima kasih sahabat juru.